Oke, kembali bersama dengan saya Luis Ariona di Suara Bayu Angga Berita seputar Probolinggo. Untuk kali ini bincang-bincang saya menghadirkan salah seorang narasumber yang jauh dari seberang sana, datangnya dari Pulau Kalimantan, ya, dari Kalimantan Utara. Beliau juga adalah seorang pengusaha dan juga sekaligus sebagai penggiat anti korupsi yang ada di Kalimantan Utara, sebuah provinsi yang baru dimekarkan kira-kira nanti tahun berapa, cuma nanti narasumber saya yang akan menyampaikannya. Ya, sudah hadir di studio. Sebelum kita melanjut perbincangan kami, coba saya kenalkan dulu narasumber saya. Apa kabar? Ya, kabar baik. Kabar baik ya. Ya. Bisa kenalkan diri dulu? Ya. Jadi saya perkenalkan, nama saya Abdul Rahman sebagai Gubernur LSM Lira Provinsi Kalimantan Utara. Gubernur LSM Lira Kalimantan Utara ya. Selamat datang di Jawa Timur ini. Selamat datang Pak Wali. Ya, selamat datang di Jawa Timur ya. Juga sudah bisa tiba di Probolinggo dalam rangkaian agenda kegiatan ya Rapimnas dan juga Rakernas LSM Lira yang kali ini Probolinggo menjadi tuan rumah, gitu ya. Betul Pak Wali. Ini tema kita untuk Rapimnas kali ini adalah mampukah Indonesia melawan korupsi? Kira-kira kalau dari tema itu cocok nggak ini? Cocok sekali lah untuk sekarang ini. Kebetulan Presiden Prabowo itu, ya. Gitu ya. Artinya kita mendukung seluruh kegiatan atau program Prabowo yang katanya bersih-bersih. Iya, ya? Harus bersih-bersih. Gitu ya, bersih-bersih dah. Baik, Pak Gubernur Lira, Kalimantan Utara. Dari Kalimantan ke sini kira-kira butuh berapa jam itu berangkatnya kita? Jadi saya berangkat tadi dari Bandara Juanda Tarakan jam 6.15 dan sampai di sini sekitar jam 11.30 sampai di Probolinggo. Sampai di Probolinggo ya. Kira-kira cuaca antara Probolinggo sama Kaltara ini bagaimana ini? Sama saja atau bagaimana? Saya kira kurang lebih. Ya? Karena suhu di sana juga seperti ini. Dan tidak ada perbedaan. Geografisnya di sana. Kalau di Probolinggo ini kan daerah pesisir. Kalau di Kalimantan Utara sama pesisir. Sama juga pesisir juga ya. Baik. Terima kasih sudah hadir di studio, kita bincang-bincang lagi. Sudah berapa tahun ini berkecimpung atau bergabung dengan LSM Lira? Saya sudah berkecimpung di LSM Lira yang diamanahkan oleh Presiden LSM Lira Muhammad Yusuf Rizal sekitar bulan 11 November 2022. Ya, sekitar itu ya. Masih sepertinya baru 2-3 tahun lah saya berkecimpung di Lira ini. Untuk sehari-harinya selain ikut di organisasi ini? Ya, saya sebagai wira swasta. Di provinsi yang baru ini ya. Betul. Baik, untuk Kalimantan Utara saja itu memecahkan diri dari provinsi mana? Dari Kalimantan Timur. Awalnya dari Kalimantan Timur. Kalimantan Timur. Akhirnya memecahkan diri menjadi Kalimantan Utara ya. Dengan ibu kota provinsinya? Ya, Tanjung Selor. Tanjung Selor. Nah, ibu kotanya Tanjung Selor. Ini yang dokumen RSUD Tanjung Selor ya. Jadi viral di kota Probolinggo hari ini beliau ada di sini, gitu ya. Baik, sebagai penggiat ya anti korupsi ya, sebagai fungsi kontrol yang ada di provinsi yang cukup muda di Kalimantan, di Kalimantan. Itu kira-kira berapa kabupaten di sana yang dinaungi di sana? Untuk provinsi Kalimantan Utara, LSM Lira itu menaungi 4 kabupaten 1 kota. Terdiri dari Kabupaten Nunukan, Kabupaten Bulungan, Kabupaten Tanah Tidung, Kabupaten Balineo, dan selanjutnya Kota Tarakan. 4 kabupaten 1 kota. Iya. Untuk geografis di Kaltara itu masyarakat pada umumnya itu atau lebih banyak pertanian atau nelayan atau bagaimana? Ada nelayan, ada petani rumput laut, ada petambak, terus perkebunan kelapa sawit. Ya, itu yang
mayoritas di Kalimantan Utara. Ya. Kalau soal tambang-tambang kayak batu bara begitu ada juga di situ. Batu bara ada, tapi orang-orang tertentu yang punya ini seperti Kabupaten Malinau ada batu bara di sana. Terus Bulungan ada juga batu bara dan Nunukan. Nah, itu 3 kabupaten itu banyak batu bara. Begitu ya. Iya. Siap. Saya tanya lagi, sebagai penggiat yang akhirnya mendapat mandat untuk memimpin LSM Lira di Kalimantan Utara. Iya. Ya, dari geografisnya kita lihat tadi ada perkebunan juga, Iya. terus kemudian ada masyarakat pesisir yang mungkin berpotensi banyak rumput laut di sana. Ya, rumput laut ya. Itu kira-kira tentang perekonomian itu kelemahannya ada di mana? Yang mungkin menjadi sorotan atau bakal diperjuangkan ini. Nah, kalau untuk rumput laut ini, ya kan dua ada persoalan di sana, rumput laut dengan petambak. Ya, karena rumput laut ini dulunya harga rumput laut itu mencapai sampai 40 sampai 50 per kilogram. Untuk saat ini yang dari petani saja 9.000 sampai 12.000 saja. Inilah yang membuat nelayan-nelayan di sana, petani-petani di sana kurang peminat lagi karena merasa rugi dengan dengan harga itu yang sangat turun drastis. Sementara biaya produksi sebagai produksi semakin besar. Semakin besar. Ya. Sementara harga jualnya yang rendah. Yang rendah. Memang tidak ada fasilitas yang atau mungkin dikelola untuk pemerintah daerah untuk bisa menampung hasil panen rumput laut itu sehingga bisa mengangkat nilai di sana. Iya, sebenarnya begini. Untuk di sana, untuk daerah Kabupaten Nunukan dan Tarakan, mayoritas itu mengirimnya ke Pulau Sulawesi. Iya, di daerah Pindrang sana. Artinya untuk pemerintah saat ini karena ini adalah betul-betul bisnis, ya artinya antara pengusaha dengan itu pengumpul yang pengumpul itu tadi, begitu ya. Ya dengan petaninya. Jadi ya makanya pemerintah itu hanya bisa berusaha untuk bagaimana menstabilkan harga itu. Tapi sampai hari ini belum bisa. Itu yang jadi masalah. Kendala utamanya apa itu? Apakah mungkin infrastruktur yang harus kita perjuangkan di sana atau bagaimana? Kalau untuk rumput laut itu seharusnya ini memang kualitas harus diperbaiki, termasuk kadar itu untuk rumput laut, terus kebersihannya, ya. Dan otomatis kalau memang ini memang bagus, otomatis investor itu semakin berminat untuk beli. Ya, tapi mungkin sampai saat ini mungkin ada pengaruh dolar atau mungkin di sana berkelebihan, makanya harga anjlok gitu turun. Karena harus ekspor itu. Harus ekspor ya. Baik, Pak Gubernur LSM Lira, selama Anda dipercaya untuk bisa memimpin Kalimantan Utara, itu kira-kira apa yang paling bisa kita sorot di sana tentang kebijakan-kebijakan pemerintah? Karena kita tahu bahwa LSM Lira itu adalah mitra ya. Artinya mendukung seluruh kebijakan pemerintah yang pro kepada rakyat, tetapi juga independen untuk siap melakukan kritik. Iya. Nah, jadi begini, kalau untuk Kalimantan Utara ada karena provinsi terbaru sebelum 4 provinsi yang ada di Papua itu. Yang paling pertama itu adalah infrastruktur jalan. Karena untuk saat ini yang dibutuhkan masyarakat itu adalah jalan untuk menuju dari Tanjung Selor misalnya ke Malinau, karena itu banyak sekali jalan-jalan yang belum bisa diselesaikan oleh pemerintah provinsi. Terus selanjutnya yang menjadi perhatian kami ialah memang itu sebagai Gubernur LSM Lira banyak hal-hal yang berkaitan dengan pembangunan yang ada di Kaltara. Itu akibatnya ada dugaan-dugaan korupsi, termasuk yang sudah lama itu proyek antar moda Bandar Juanda Tarakan yang nilainya sekitar 43 miliar dengan 5 tahap. Sampai hari ini sudah ada dalam tingkat penyidikan, tapi belum ada yang tetapkan tersangka. Kedua, yang heboh lagi adalah Rumah Sakit Pratama Bunyu, ya, yang anggarannya itu sekitar 52 M.
Dan kerugian negara di situ sesuai dengan audit dari BPKP Kaltara, perwakilan Kaltara itu sekitar 44 M. Yang mana itu tersangkanya yang sudah diponis 4 orang itu hanya pada level pengawas dan PPK atau PPTK-nya, terus pengawas lapangan dan konsultan. Nah, ini yang jadi pertanyaan saya, ada rasa janggal di situ. Kenapa mesti yang punya tidak tanggung jawab itu? Dan nilainya besar. Subkon itu kira-kira merugikan sekitar 16 M. Ya, untuk konsultan sekitar 1, M lebih ya, 1 M lebih. Ini yang menjadi pertanyaan saya sampai hari ini, dan insya Allah nanti kami akan tanyakan itu ke penyidik Polda dan Kejaksaan. Ya, seperti itu. Begitu ya. Jadi sudah proses, tapi sampai sekarang ini proses ini nggak tahu kemana ya. Ya, tapi kalau untuk Rumah Sakit Pratama sudah 4 tersangka. Cuma LSM Lira mengatakan bahwa ini agak janggal. Itulah makanya nanti setelah pulang nanti dari Rakernas kita akan pertanyakan itu di Tipikor, di penyidik, Tipikor, di Skrimsus, Polda Kaltara dan pengawas Kejaksaan. Karena ini menurut saya tidak sesuai yang kita ini, karena rata-rata yang paling bawah aja yang termasuk kuasa pengguna anggaran belum apa-apa, lepas gitu aja. Wah, ini sudah mulai masuk ke korupsi ya. Ya, itu. Terakhir ini waktu kita singkat. Ya. Dengan adanya diadakan Rakernas LSM Lira dan juga HUT yang ke-20 dengan tema akbar adalah mampukah Indonesia melawan korupsi? Harapannya setelah nanti pulang dari sini seperti apa? Harapan saya semoga pemerintah pusat yang harus bicara ini, pemerintah pusat dan termasuk Kejaksaan Agung, Kapolri, dan BPKRI untuk turun ke bawah melihat Kaltara bagaimana sebenarnya itu, karena banyak sekali yang janggal-janggal, korupsi mungkin yang tidak ditahu, bukan korupsi yang tidak ditahu ke pusat. Harapan kami supaya mereka bisa sadar lah bahwa untuk membangun Kaltara itu tidak harus selalu itu ada dugaan tindak pidana korupsi itu tadi. Gitu ya? Iya. Baik. Oke. Baik, terima kasih sudah hadir di Jawa Timur, khususnya juga bisa mengikuti rangkaian kegiatan Hari Ulang Tahun LSM Lira yang ke-20 dan Rakernas. Ya, mudah-mudahan bisa lebih membawa semangat dalam mendampingi masyarakat. Siap. Oke. Nah, itu saudara, itu adalah bincang-bincang saya dengan penggiat ya, sekaligus juga dengan pengusaha ini ya, profesinya double-double ini ya. Gubernur LSM Kalimantan Utara. Ya, ini dokumennya yang sering kita sebut di sini Tanjung Selor ini ya. Ini ada di sini. Ya, Tanjung Selor ya memang ya. Tanjung Selor. Itu kota apa? Kota provinsinya. Iya, kota provinsi. Nah, gitu. Oke, baik. Terima kasih bincang-bincang kita. Ya. Demikianlah bincang-bincang saya. Saya Luis Ariona, Suara Bayuangga, berita seputar Probolinggo.